Baik, perkenalkan saya Noviati Putri dari kelas A1 NIM 191041687, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal UTS. Studi kasus yang pertama. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Siskoko yang dimana dibantu oleh 4 karyawan. Di antaranya Paijo, Paija, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk, dan mengemas, dengan rincian upah per 1000 sebagai berikut. Kita lihat pada tabel berikut. Paijo dengan adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Paija, adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto, adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti, adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungaria. Jawab. Kurangkan tiap baris dengan elemen terkecil. Paijo 65, 50, 60, 70. Paija 55, 45, 60, 55. Wanto 50, 60, 75, 70. Wanti 40, 55, 65, 60. Maka kita akan kurangkan. Baris yang pertama, 65 dikurang 50 sama dengan 15. Baris 50 kurang 50 sama dengan 0. 60 kurang 50 sama dengan 10. 70 kurang 50 sama dengan 20. Baris kedua, 55 kurang 45 sama dengan 10. 45 kurang 45 sama dengan 0. 60 kurang 45 sama dengan 15. 55 kurang 45 sama dengan 10. Baris ketiga, 50 kurang 50 sama dengan 0. 60 kurang 50 sama dengan 10. 75 kurang 50 sama dengan 25. 70 kurang 50 sama dengan 20. Baris keempat, 40 dikurang 40 sama dengan 0. 55 dikurang 40 sama dengan 15. 65 dikurang 40 sama dengan 25. 60 dikurang 40 sama dengan 20. Maka tabelnya akan menjadi Paijo dengan adonan 15, memasak 0, memotong 10, mengemas 20. Paija, adonan 10, memasak 0, memotong 15, mengemas 10. Wanto, adonan 0, memasak 10, memotong 25, mengemas 20. Wanti, adonan 0, memasak 15, memotong 25, mengemas 20. Kurangkan tiap kolom dengan elemen terkecil. Kolom ketiga, 10 kurang 10 sama dengan 0. 10 kurang 15 sama dengan 5. 25 kurang 10 sama dengan 15. 25 kurang 10 sama dengan 15. Kolom keempat, 20 kurang 10 sama dengan 10. 10 kurang 10 sama dengan 0. 20 kurang 10 sama dengan 10. 20 kurang 10 sama dengan 10. Maka tabelnya akan menjadi Paijo dengan adonan 15, memasak 0, memotong 0, mengemas 10. Paija, adonan di 10, memasak 0, memotong 5, mengemas 0. Wanto, adonan 0, memasak 10, memotong 15, mengemas 10. Wanti, adonan 0, memasak 15, memotong 15, mengemas 10. Cek optimalisasi. Tutup semua dengan sedikit mungkin. Kita lihat pada tabel Paijo 15, memasak 0, 0, 10.
PJ 10 0 5 0, Wanto 0 10 15 10, Wanti 0 15 15 10. Belum optimal karena hanya perlu 3 garis revisi tabel. Nilai yang paling terkecil dan tidak terkena garis dikurangi oleh nilai-nilai yang tidak terkena garis dan ditambahkan dengan nilai yang terkecil dan tidak terkena garis dikurangi oleh nilai yang tidak terkena garis dan ditambahkan nilai yang terkena garis ganda, yakni 10 kurang 10 sama dengan 0, 10 kurang 10 sama dengan 0, 15 kurang 10 sama dengan 5, 15 kurang 10 sama dengan 5, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 15 sama dengan 25, 10 tambah 10 sama dengan 20. Maka tabelnya akan menjadi Paijo dengan adonan 25, memasak 0, memotong 0, mengemas 10. Paija dengan adonan 20, memasak 0, memotong 5, mengemas 0. Wanto dengan adonan 0, memasak 10, memotong 5, mengemas 0. Wanti dengan adonan 0, memasak 15, memotong 5, mengemas 0. Tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0. Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya, tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulannya, Paijo dialokasikan pada tugas memotong sama dengan 60, Paija dialokasikan pada tugas memasak sama dengan 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan sama dengan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas 60. Totalnya 215. Studi kasus yang kedua. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan presentasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data diperoleh, keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel pertama. Tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Kita lihat pada tabel salesman yang pertama 1000, 900, 1100, 900. Salesman kedua 1100, 1000, 950, 950. Salesman ketiga 1050, 950, 900, 1050. Salesman keempat 1150, 1000, 950, 1000. Penyelesaiannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungaria adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris pertama 1100, kedua 1100, ketiga 1050, keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai keuntungan pada baris pertama dikurangkan dari 1100, baris kedua dikurangkan dari 1100, baris ketiga dikurangkan 1050, dan baris keempat dikurangkan 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel kedua. Hasil perbaikan pertama.
Salesma yang pertama, lokasi 1, 1000. Lokasi kedua, lokasi pertama 100, lokasi kedua 200, lokasi ketiga 0, lokasi keempat 200. Salesma kedua, lokasi pertama 0, lokasi kedua 100, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 150. Salesma ketiga, lokasi yang pertama 0, lokasi kedua 100, lokasi ketiga 150, lokasi keempat 0. Salesma keempat, lokasi pertama 0, lokasi kedua 150, lokasi ketiga 200, lokasi keempat 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel kedua terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu tentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom kedua dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel. Tabel akhirnya, salesma yang pertama, lokasi 1, 100, kedua 100, ketiga 0, keempat 200. Salesma kedua, lokasi 1, 0, lokasi 2, 0, lokasi 3, 150, lokasi 4, 150. Salesma ketiga, lokasi 1, 0, 2, 0, lokasi 3, 150, lokasi keempat 0. Salesma keempat, lokasi 1, 0, lokasi kedua 50, lokasi ketiga 200, lokasi keempat 150. Sekarang, lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel ketiga, di mana keempatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan 4. Yang berhasil salesma ditempatkan di daerah pemasaran ketiga. Salesma keempat ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris kedua, terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesma keempat, maka salesma kedua ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir, salesma ketiga ditempatkan di daerah pemasaran keempat. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000, 1050 ditambah 100, 1150. Hasilnya 43.000. Soal teori. Apa peramalan itu? Peramalan adalah proses perkiraan pengukuran besar atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jenis-jenis peramalan adalah peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 14 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penambahan modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antar 3 sampai 14 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Karena terdapat timeline atau delay antar ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi peramalan adalah
dasar penyusutan bisnis di suatu perusahaan, sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Jelaskan pendekatan peramalan digunakan. Jawab. Peramalan berdasarkan metode. Pendekatan 1. Peramalan kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistis dan historis dan variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Kedua, peramalan kualitatif menggunakan intuisi pengalaman pribadi yang berdasarkan pendapatan atau judgement dari yang melakukan peramalan. Soal yang kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. 8 tahap dalam melakukan peramalan adalah 1. Menentukan tujuan dari peramalan. 2. Memilih item yang akan meramalkan. Ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1-12 bulan, atau jangka pendek 1-30 hari. Keempat, memilih model-model peramalan. Kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Keenam, validasi model peramalan. Ketujuh, membuat peramalan. Kedelapan, implementasi hasil-hasil peramalan. Sekian hasil jawaban saya ucapkan terima kasih.